Sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa belakangan kerap viral. Salah satu keinginan memberantas impor pakaian bekas ilegal atau bolpres, dan di satu sisi kebijakan ini dianggap mampu menyelamatkan iklim usaha tekstil di Indonesia yang kerap kali kalah bersaing dengan produk impor. Namun di sisi lain, larangan impor bisa berdampak pada tutupnya lapak pakaian bekas impor yang menjamur di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Dan berikut laporan khas redaksi. Setiap hari ratusan bahkan ribuan orang datang ke Blok 3 Pasar Senen Jakarta Pusat yang menjadi pusat thrifting di Jakarta. Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk melarang impor pakaian bekas tentu saja akan berpengaruh ke puluhan lapak bahkan ratusan pedagang yang ada di sini. Boy, seorang pedagang lapak pakaian bekas di Pasar Senen, mengaku meski kebijakan larangan impor balpres belum diterapkan, pasokan baju-baju impor bekas telah langka sejak beberapa bulan terakhir. Selain itu, harganya pun juga ikut naik. Menurutnya, kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan berdampak buruk bagi iklim usaha baju-baju bekas di Pasar Senen. Jika pasokan di stop, lapak-lapak akan tutup dan pengangguran justru bertambah. Iya, susah banget. Barang juga tambah mahal bal-balannya. Kenapa, Bang? Kurang tahu juga tuh. Pokoknya belakangan ini udah beberapa bulan udah mahal. Terus peminatnya juga udah kurang lah pengunjungnya. Udah setuju? Kurang setuju sih. Ya, pasti ada dampak negatifnya gitu. Kalau bisa sih ya seperti biasa aja gitu. Pendapat saya, menurut Pak Purbaya ya, dia ingin melarang pemasukan thrift karena dia tuh sangat merugikan UMKM kan. Menurut saya sih, saya kurang setuju sama Pak Purbaya. Mungkin lebih dikurangi aja sih ya, jangan terlalu dilarang gitu. Hal senada juga disampaikan para konsumen yang biasa berburu pakaian second hand di Pasar Senen. Selama ini pakaian bekas menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Para konsumen memiliki kepuasan ketika mendapatkan baju unik untuk dipadu-padankan. Apalagi jika memiliki merek ternama dengan harga yang murah. Menurut saya jangan lah ya. Karena ya, kalaupun mau melarang ya harus ada bahan yang berkualitas juga sama seperti mereka. Gitu. Jadi kayak kalau untuk melarang cuma-cuma tanpa mengeluarkan barang yang berkualitas juga, kita bisa dapat baju yang kayak mana nantinya. Kan tahu sendiri baju lokal gimana kan. Seperti diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa segera memblokir akses importir ilegal karena merasa negara tidak mendapatkan pemasukan dari penindakan para oknum tersebut. Padahal menurut sang menteri yang memiliki gaya komunikasi unik ini, uang negara yang dianggarkan untuk proses pemusnahan barang impor ilegal dan biaya para pelaku di penjara tidaklah murah. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara. Saya nggak dapat duit, nggak didenda, jadi saya rugi. Cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Jadi sekarang kita rubah di mana kita harus bisa denda orang itu juga. Berarti dari sistem dan perbaikan itu akan mampu juga memonitoring untuk terkait pencegahan balpres masuk lebih banyak ke Indo. Harusnya ya. Kebijakan dari Menteri Keuangan Purbaya ditanggapi positif pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies, Selyos Bima Yudhistira. Menurut Bima, industri padat karya selama ini kesulitan bersaing, terutama dengan pakaian jadi dari luar negeri. Tercatat sejak 10 tahun terakhir, rata-rata kerugian akibat importasi balpres mencapai 42 miliar rupiah. Ketegasan ini tentu ada pada bea cukai, karena kuncinya di bea cukai, dan kuncinya adalah penegakan aturan terkait dengan importasi yang sifatnya bundling. Jadi thrifting tuh bisa masuk balpres itu biasanya kargonya dicampur dengan mainan anak, dicampur dengan peralatan rumah tangga. Jadi nggak spesifik importasi produk thrifting. Nah ini yang harus ada cek dokumen izin impor secara ketat sehingga tidak bisa kecolongan. Bima menambahkan konsumen baju bekas sebaiknya didorong untuk membeli pakaian bekas layak pakai produksi dalam negeri. Karena limbah pakaian jadi dalam negeri pun jumlahnya cukup besar. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, pakaian bekas masuk dalam daftar yang dilarang untuk diimpor.
Alasannya dari sisi ekonomi agar tidak merugikan industri tekstil lokal. Namun ada juga isu kesehatan, bahwa pakaian bekas bisa memicu persoalan kesehatan bagi konsumen. Satrio Adi, Fordanto Bimantoro, Jakarta.